Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai isu-isu strategis kontemporer. Isu sendiri merupakan masalah yang belum terpecahkan dan siap diambil keputusannya. Kontemporer merupakan sesuatu hal yang modern yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan saat ini. Jadi, isu kontemporer merupakan suatu pokok persoalan atau masalah yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Bisa kita lihat isu-isu kontemporer yang berkembang di negara Indonesia, antara lain terorisme, narkoba, media massa, money laundry, proxy war, dan korupsi. Pada kesempatan kali ini, kita akan memaparkan isu kontemporer yang berkaitan dengan narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat larang. Peredaran dan dampak dari narkoba saat ini sudah sangat masifkan. Mudahnya mendapatkan barang berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai narkoba dengan teknik pemeriksaan, alternatif pemecahan isu, analisis fishbone, analisis pemecahan SWOT, dan yang terakhir, peran ASN untuk memerangi narkoba. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis isu dengan metode USG. U yang artinya urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S yang artinya seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan grow, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Bila dilihat dari seluruh isu yang ada, narkoba berada di prioritas poin 15 dan berada di ranking pertama. Penyebab terjadinya masalah narkoba disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor kepribadian atau individu. Yang kedua, faktor pendidikan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Dan yang keempat, faktor keluarga. Nah, faktor individu disebabkan karena ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, rasa penasaran yang tinggi, tidak mampu mengendalikan diri, kurangnya percaya diri, dan ingin selalu mengikuti tren. Selanjutnya, faktor pendidikan ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba. Dari faktor lingkungan terjadi karena masyarakat yang individualis, kemudian pengaruh dari teman sebaya. Selanjutnya, faktor keluarga. Ini disebabkan karena kontrol keluarga yang kurang, kemudian kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab. Akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba diantaranya faktor ekonomi dan hukum. Ini mengakibatkan banyak masyarakat yang terlibat hutang sehingga ada juga yang sampai mencuri. Kemudian dari faktor kesehatan mengakibatkan gangguan mental dan gangguan fisik. Dan yang terakhir adalah faktor sosial, mengakibatkan hilangnya sopan santun, banyak terjadi seks bebas, dan juga pribadi yang egois. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis pemecahan SWOT. S. Strength, W. Weakness, O. Opportunity, dan T. Threat. Mari kita bahas satu persatu. Strength atau kekuatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997
mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika, dan mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Weakness atau kelemahan. Pertama, ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. 2. Kurangnya kepercayaan diri. 3. Tidak mampu mengendalikan diri. 4. Rasa penasaran yang tinggi. 5. Mengikuti tren dan mudah terpengaruh. 6. Kurangnya kontrol keluarga. 7. Masyarakat yang individualis. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba, sehingga banyak anak-anak yang menggunakan narkoba. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Salah satu cara untuk mengatasi narkoba adalah: pertama, 1. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba. 2. Penyuluhan seluk-beluk narkoba. 3. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya. 4. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Yang terakhir, treat atau ancaman. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, hukumannya adalah: 1. Pidana denda. 2. Pidana penjara. 3. Pidana seumur hidup. 4. Pidana mati. Selanjutnya, tabel alternatif penyelesaian isu. Alternatif penyelesaian diantaranya ada 3, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, serta pencegahan tersier. Adapun tahapan setiap alternatif pencegahan primer itu yang pertama penyuluhan tentang bahaya narkoba, selanjutnya penerangan melalui berbagai media, serta pendidikan tentang pengetahuan narkoba. Selanjutnya pencegahan sekunder yaitu deteksi dini anak, konseling, bimbingan sosial, penerangan dan pendidikan pengembangan individu, serta life skill. Yang terakhir, pencegahan tersier, yaitu dilakukan konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungannya. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba. Adapun hasil yang diharapkan yaitu dapat mengenal narkoba secara komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan membantu bekas korban narkoba untuk dapat menghindari penyalahgunaan narkoba. Beberapa peran ASN dalam pencegahan isu narkoba. Yang pertama, membangun kesadaran anti narkoba. Yang kedua, sosialisasi berkala kepada masyarakat. Yang ketiga, melaporkan ASN yang menggunakan atau mengedarkan narkoba. Yang keempat, penyebarluasan informasi tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Yang kelima, peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka P4GN. Yang keenam, pelaksanaan tes atau uji narkoba bagi calon ASN di seluruh Indonesia. Yang ketujuh, pertukaran data dan informasi terkait upaya P4GN. Dari berbagai pemekaran di atas, dapat disimpulkan bahwa narkoba dapat merusak tatanan hidup masyarakat, merusak kesehatan, masalah ekonomi, hubungan sosial, bahkan menjerat pelaku secara hukum. Oleh karena itu, mari kita perangi narkoba mulai dari diri sendiri dan keluarga. Jauhi narkoba, perangi narkoba, jangan coba-coba. Hidup sehat tanpa narkoba.